Astaga. Halo Sobat Spars, kembali lagi bersama podcast kita. Selamat datang di podcast kita yang akan membahas seputar tentang tumbuh kena tumbuh. Trek. Kamera, rolling, action. Sparks in here. Halo Sobat Spars, selamat datang di podcast kita yang akan membahas seputar tumbuh kembang anak dan kesehatan mental. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat penting loh buat kita semua. Betul. Topik kali ini kita akan membawa tentang hubungan antara pendidikan jasmani dan kesehatan mental pada anak sekolah dasar. Yes. Nah, kali ini kita kedatangan partner loh yang akan menemani jalannya acara hari ini. Siapa Sebelum itu? memasuki partner yang nanti akan menemani, kita perkenalkan terlebih dahulu Yes. nama-nama kita yang akan membawakan acaranya. Yang pertama saya Fitri Anggraini dan rekan Saya Zulfa Alfiana Putri. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan sobat partner yang akan menemani jalannya episode kali ini. Boleh kita sambut kamera, rolling, action. Hai Sobat Spars. Halo, guys. Gimana nih kabarnya hari ini? Sama apa sih kesehatan? Trek. Alhamdulillah sehat. Makasih banyak udah mengundang. Terima kasih kembali karena udah datang ke sini. Boleh? Buat teman-teman semuanya, kalau kalian punya rasa pengen diskusi dengan mereka, silahkan saja. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Asalani Helmi. Di sini saya diundang oleh sahabat-sahabat Spark buat diskusi mengenai pendidikan jasmani dan kesehatan mental pada anak. Yes. Terima kasih. Sebelumnya kita akan membacakan terlebih dahulu judul yang akan dibawakan oleh kita. Boleh kita baca bareng-bareng ya? Yuk, satu, Yang dua, pertama, tiga. gerak aktif, pikiran sehat. Mengapa pendidikan jasmani penting untuk kesehatan mental anak? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaitan olahraga dan kesehatan mental. Yes. Kita sering mendengar bahwa ada pepatah yang mengucapkan bahwa dalam tubuh sehat terdapat jiwa yang sehat. Yes. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita ya ketika kita berolahraga? Nah, ternyata aktivitas fisik yang memicu produksi hormon endorfin, hormon yaitu hormon yang memproduksi rasa senang dan mengurangi stres. Selain itu juga olahraga bisa banyak manfaat loh, kayak misalkan untuk meningkatkan kualitas tidur. Nah, kualitas tidur juga penting untuk kesehatan mental. Nah, makanya sekarang kita akan membahasnya di episode kali ini bersama sahabat Spark. Bagaimana tuh tanggapannya? Apakah kualitas tidur itu penting buat kesehatan mental? Nah, betul sekali. Seperti yang tadi sahabat Spark sampaikan, manusia itu memiliki salah satunya itu endorfin atau yang tadi disebutkan untuk mengelola emosi, betul kan? Betul. Nah, olahraga tidak hanya bermanfaat bagi fisik, tetapi salah satunya itu ada kalau untuk di anak-anak itu tujuannya aktivitas fisik itu dapat membantu anak buat mengembangkan aspek afektif. Nah, ada yang tahu nggak? Boleh dikasih tahu ke teman-teman yang belum tahu Tahu nggak afektif itu apa? Coba kita tanya ke sobat partner, apa itu Nah. afektif? Jadi aspek afektif itu adalah aspek kognitif, aspek yang dimiliki anak untuk bagaimana anak tersebut mengelola. Maksudnya mengelola itu pola pikir mereka itu supaya mereka itu dapat mengendalikan emosi, kontrol mereka baik dalam berpikir ataupun dalam mengembangkan pola pikir mereka. Nah, selain aktivitas fisik itu bermanfaat buat fisik, nah aktivitas fisik itu
membantu anak untuk mengurangi rasa stres. Yang pertama, olahraga itu membantu anak. Misalkan lagi penatnya tugas, anak-anak itu biasanya kan sering berlari, berjalan. Nah itu udah termasuk berolahraga ataupun beraktivitas fisik. Jadi olahraga itu manfaatnya bukan hanya untuk fisik saja, tetapi membantu anak buat merilekskan pikiran mereka, emosi mereka. Jadi buat menahan intinya kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih, meskipun manfaatnya sudah sangat jelas nih, tadi sudah dijelaskan oleh Sobat Spars, kan pasti tuh masih banyak anak yang kurang mendapatkan kesempatan yang apa sih namanya beraktivitas, aktivitas fisiknya secara teratur gitu. Nah, apa aja sih biasanya tantangan yang sering dihadapi dalam penerapan pendidikan jasmani kepada anak sekolah dasar tuh biasanya? Sebenarnya tidak terlalu besar, cuman ini akan berdampak jangka panjang. Kenapa? Karena yang pertama, contohnya pendidikan jasmani di sekolah. Tantangannya itu yang pertama kurangnya fasilitas di sekolah atau kurangnya support mengenai peralatan sekolah. Nah ini tuh sebenarnya tidak terlalu permasalahannya tidak terlalu besar, tapi nantinya itu dapat mengganggu maksimalnya anak itu berolahraga. Nah itu. Terus yang keduanya itu bagaimana bagaimana guru itu tantangannya mengontrol anak. Kan kadang tuh anak tuh suka ada yang susah diatur. Betul. Diatur. Nah itu bagaimana guru itu tantangan besar lah gitu, karena susah gitu ya. Pengalaman pribadi saya ya, waktu misalkan mengajar di sekolah ataupun ikutlah gitu kayak eskul, emang susah gitu anak-anak, itu tantangan terbesarnya. Selain yang tadi itu ada peralatan yang kurang memadai, terus tantangannya sikap dan sifat anak beda-beda. Nah itu tantangan yang paling berat ya. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi. Gimana sih buat para orang tua yang ada di sana, sobat-sobat Spars di sana yang menonton ini? Yes, betul. Jika ingin mendorong anak-anaknya lebih aktif tuh, apa aja sih tips yang harus diberikan? Mungkin saran dari sobat Spars. Oke. Nah mungkin dari saya pribadi ya, atau bisa ditambahin oleh sobat-sobat Spars. Nah yang pertama itu tadi saya kelupaan ya, dalam konteks di dunia pendidikan formal di sekolah. Ya, tadi kan tantangannya itu ada misalnya kurangnya memadai ataupun dari anak-anaknya susah diatur atau gimana. Nah ada tipsnya. Yang pertama, semisal anak itu kan sukanya berlari, bergerak intinya ya. Jadi seorang guru itu harus pintar dalam mengajak ataupun berkomunikasi ataupun memodifikasi. Kayak misalnya anak itu kan suka bernyanyi, suka berjoget. Nah, di situ kita bisa melaksanakan kayak senam irama. Senam irama itu selain buat merangsang anak buat menyenangkan lah buat olahraga. Senam irama itu bisa juga mengubah pola pikir anak buat yang tadi yang pertama stres gitu ya, jadi rileks kembali. Itu kalau misalnya di pendidikan formal. Kalau misalnya di pendidikan informal ya, berarti di keluarga. Di keluarga itu yang pertama orang tua, ya mungkin ini bukannya paksaan ya buat orang tua, tapi orang tua itu sebaiknya sama-sama suka olahraga. Kenapa harus sama-sama suka olahraga? Karena anak itu kan cenderung mengikuti ya apa yang dilakukan orang tua apalagi ataupun orang dewasa. Karena mereka itu senang tertarik nih, kayak misalnya sesuatu yang ibaratkan yang baru mencoba, terus mereka tuh ketertarikan. Nah jadi orang tua itu harus suka olahraga. Nah tetapi untuk orang tua ini tipsnya, jangan membatasi anak untuk bergerak atau berolahraga. Karena anak itu sedang masanya pertumbuhan kan. Nah kalau misalnya kita membatasi anak untuk berolahraga, takutnya untuk tumbuh kembangnya tidak optimal. Jadi selain orang tuanya itu lebih ke
disarankan ya sekolah olahraga. Jadi orang tua itu juga menyarankan anak untuk ikut kayak semisalnya sekolah sepak bola, ada kan eskul, kayak misalnya sekolah berenang ataupun privat gitu. Nah itu orang tua itu harus membebaskan anak supaya mereka juga senang buat bergerak ataupun buat berolahraga. Nah disitulah olahraga itu bisa ditempatkan kepada pemikiran anak bahwa olahraga tuh menyenangkan gitu. Jadi tipsnya seperti itu mindset. Jadi biarkan saja anak mau suka bersepeda, mau suka sepak bola, berlari, biarkan saja. Yang penting mereka itu senang dan tumbuh kembangnya Optimal. kayak gitu. Wow, Banyak banget manfaat nih kita dapat Sobat Spark kali ini. Oke. Nah, setelah memasuki beberapa pertanyaan yang tadi, mungkin dicukupkan saja ya. Iya. Nanti ada episode selanjutnya yang akan kita bahas Oh, ada lagi? mengenai Ada lagi dong. bedanya ya. Nah. Oke, sangat seru ya. Iya. Nah, Makasih banget untuk Sobat Spark hari ini ada Syahlan Hilmi Iya. yang telah memberikan informasi banyak Makasih juga manfaatnya. buat teman-teman sahabat. Oke, terima kasih kembali. Spark. Semoga podcast ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih memperhatikan pentingnya pendidikan jasmani dan tumbuh kembang anak ataupun untuk kesehatan mental. Nah. Oke, mungkin dicukupkan. Oke, dan jangan lupa untuk klik Share dan subscribe. Di sini di bawah, bisa di bawah ini, bisa di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Sparks in here. Sparks in here. Terus rada di crop. Beren. Bang, bentar si Rani lagi bisa. Rani, aku mah ini menitip ya Ran. Punten bisa kurucing bagus ngedit Naran karena kamu tidak ada di sini. Tadinya mah pengen kita se-frame berempat, cuman kamu kerja dan kita memepet gitu ngerjainnya. Jadi Coba aja. Oh, tolong ya, tolong. tek. Murah tuh. Aku masuk frame kan lihat dulu. Kamu mainnya ke sana. Kemana? Agak sana. Nah, kayak gitu, segini. Geser kamu ke sana. Nah, gitu. Anjir. Rani, edit yang benar Oh, sih Rani. tek. Salah, nanti langsung Spars atau Spars? Spars. Nanti langsung bisa lanjut sama Putri. Oke. Terlihat ya. Halo Sobat Spars. Selamat datang di podcast kita yang akan membahas tentang tumbuh kembang anak. Hari ini kita akan membahas topik terkait pentingnya kesehatan mental dan Di tengahnya tuh, di tengahnya. Di kameranya tengah. Kamu berarti kurang geser lah. Sok geseran kamu. lagi enggak kameranya. Sok dia lagi. Geser. Kan geser lain. Salah tahu ya, Fitri mah pengen di sini. Fitri pengen di sini. Angel kiri. Angel. Aku di sebelah sana. Ya udah nggak apa-apa tuh aku di sini. Kan nanti kita akan mengenalkan terlebih dahulu. Itunya mana sini? Jangan jauh-jauh kan mau baca skrip. Ih. Nah. Udah. Oh, Kelihatan nggak? lucu banget ya. Oh, sama sih. Ya, ya biasalah seperti ini ya teman-teman. Kita di Udah, pencet ini. Coba aku balik. Terus aku edit dulu yang aku.